Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menghormati Tuhan. Kita mau menaikkan penyembahan kita. Kau sangat ku cinta. Saya undang Bapak Ibu, saudari-saudariku untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Yesus, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Bapa.
Roh Kudus. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Bapa sepanjang hari ini untuk setiap kami Tuhan. Tibakanlah Bapa saudara-saudari kami yang mungkin belum sampai di tempat ini Tuhan, untuk dapat Bapa bersama-sama Bapa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memulai acara kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, para pemain musik Bapa, WL Tuhan, singer Tuhan, para hamba jemaat-jemaat-Mu yang ada di sini Tuhan. Kami sepakat Tuhan mau memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami membuka acara kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Masih ada sukacita? Haleluya. Kita mau menyajikan pujian, bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Saya bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau lompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Saya bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kaya lompat bersama-sama, lompat bagimu, nama-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab apa? Yes, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Bercaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang
Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya persilahkan untuk duduk. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin mau membagikan kesaksian, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam sepanjang waktu ini, boleh dipersilakan untuk maju ke depan. Mungkin ada yang mau membagikan kesaksian bagaimana Tuhan kita sangat luar biasa. Oke, Ibu Rida. Shalom, saudara-saudari. Terima kasih. Dari satu lagu, dua lagu, itu memang benar. Saya rasakan sendiri betapa Tuhan itu sangat baik dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi saya mau bagikan, saya umur 19 tahun ke Bandung waktu itu, dan saya latar belakang Katolik dulu. Tapi karena Tuhan sayang ke saya, jadi saya akhirnya Tuhan panggil untuk melayani Tuhan gitu. Jadi saya lahir baru, saya ikut pelayanan. Jadi saya itu hari-harinya memang melayani Tuhan dulu sampai umur sampai saya menikah. Sebelum menikah itu saya melayani Tuhan. Gak ada hari yang kosong. Jadi sampai kami mendirikan waktu itu bimbingan Komsel bimbingan belajar di GO, di waktu itu ada SSC seperti itu. Dan setelah tahap itu saya masuk ke sekolah minggu, dan saya beberapa komsel kami buka juga, termasuk waktu itu komsel di Debbie itu mulai dari kecil. Waktu itu saya setiap hari Sabtu ke daerah mereka waktu itu. Ada 3, Marga Cinta dan itu Tuhan sungguh luar biasa. Saya nggak punya dana untuk ongkos, untuk segala macam, tapi Tuhan cukupkan untuk saya naik angkot. Dulu nggak ada Gojek, dan jalan juga belum macet. Enak sekali melayani Tuhan waktu itu ya. Nah, setelah saya menikah, waktu itu saya karena saya jurusan teknik kimia, jadi saya kerjanya waktu itu di laboratorium. Jadi waktu itu karena sesuatu hal, akhirnya saya keluar dari sana, dan ada yang dapetin kalau saya tanya ke anak-anak gitu. Akhirnya saya dua puasa, akhirnya Tuhan tunjukkan saya waktu itu mengajar di sekolah musik, tapi saya bagian sempoa waktu itu, karena ada yang biayai saya sekolah di Radio Maestro waktu itu. Jadi waktu saya grade 1, saya udah ngajar sampai grade 10 gitu. Tapi ada kok hanya ini spesialnya gitu ya. Akhirnya saya ngelamar kerja lagi di satu sekolah, akhirnya diterima. Dan ketika saya 1 tahun, saya langsung dibuat jadi kepala sekolah waktu itu. Dan masih aja kurang puas ya. Dan itu saya pindah lagi ke suatu sekolah, itu bertolak belakang karena Katolik. Jadi saya diperhadapkan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Harusnya saya menjadi berkat dong gitu ya. Tapi karena keinginan, mungkin kedagingan saya, kelemahan saya membuat saya kayak keakuannya, masa sih aku digini. Memang akhirnya saya yang pegang semua. Saya dapodik, pokoknya semua saya kerjain. Sampai teman-teman saya bilang, wah ini calon kepala sekolah. Tapi kalau di sisi lain kan nggak mungkin. Karena apa? Karena saya Kristen. Itu sekolah Katolik, otomatis kepala sekolahnya Katolik. Saya udah sadar di situ, tapi saya nggak pernah berpikir suatu jabatan gitu ya, suatu jabatan, nggak pernah saya berpikir. Tapi Tuhan sediakan, Tuhan pilih gitu. Karena memang apa yang saya lakukan dulu ada upahnya Tuhan kasih seperti itu. Dan akhirnya di suatu titik saya lelah gitu ya. Akhirnya ada suatu masalah, bertubi-tubi, dan saya akhirnya keluar dari suatu sekolah untuk mendapatkan sekolah yang lebih baik gitu kan, karena teman-teman di sana begini. Akhirnya saya keluar waktu itu bulan Februari, saya tanda tangan kontrak. Akhirnya Maret itu pandemi. Padahal udah ada ancang-ancang bahwa saya akan bekerja di suatu sekolah yang itu, tapi akhirnya dibatalkan.
Akhirnya saya nganggur 2 tahun. Dalam 2 tahun ini saya ngerasa bahwa Tuhan ingatkan kembali. Dan suatu malamnya saya merasa ketakutan sekali. Akhirnya saya telepon, saya lihat HP anak saya, ada Tante Widya di situ. Saya lihat, akhirnya terus saya telepon, Ibu, saya pengen curhat gitu. Dan kami ngobrol. Saya ketakutan. Artinya gini, saya nggak bisa tidur, saya mikirin, belum lagi nganggur 2 tahun, belum lagi uang rumah, uang mobil, belum lagi ini, gimana nih? Jadi ketakutan yang sangat luar biasa. Akhirnya ayo kita berdoa. Dan di suatu saat kehausan, kelaparan akan Tuhan, akan firman Tuhan tuh mulai muncul lagi. Saya senang waktu itu kita retreat. Saya ikut pulang dari situ 5 hari. 5 hari waktu itu saya berdiam diri. Waktu sempat saya telepon Ibu Dinda. Bu Dinda, saya sudah baca ayat sekian. Padahal saya di situ sedang bisa saya bilang saya doa puasa, saya nggak berhubungan dengan orang lain. Ada anak saya, tapi kami pergi ke rumah ipar. Di rumah ipar itu di lantai 2 kan kosong. Jadi mereka di bawah, kami di atas. Jadi di situ saya bergumul 5 hari. Nah, waktu itu pas pulang dari rumah ipar, saya naik bis kota. Saya tahu gereja Tuhan di tempat ini sangat luar biasa. Waktu itu di dalam bis saya seperti dijamah oleh Tuhan. Banyak perkataan Tuhan. Saya bilang sama Ibu Dinda, saya menyanyikan satu, tangan Tuhan sedang merendah saya, gitu. Dan akhirnya waktu di bis kota itu, akhirnya saya telepon teman saya, Kak, aku mau gini, mau kerja gini. Ayo ke sini, begitu gampangnya. Ayo ke sini, langsung dari situ saya ke sana. Dan setelah pulang, saya mulai bersuka cita ya, ada harapan baru gitu. Bukan karena akan ada gaji, bukan, tapi ada sesuatu yang luar biasa nantinya ketika saya melayani anak-anak seperti itu. Ada ketika ngobrol di sana, besok masukin lamarannya katanya, daftarkan anakmu di sini. Saya kasih harga yang paling murah katanya. Gitu ya. Akhirnya saya masukin besoknya. Dan beberapa minggu kemudian tetap saya koordinasi minta doa terus dengan Ibu Dinda. Terima kasih Ibu Dinda. Saya senang sekali didampingi gitu. Ada yang menopang gitu dalam doa. Nah, ketika saya pulang, mampir dulu ke rumahnya Eda Fajar gitu ya. Ketika saya mampir, dia, tumben loh, gereja ngedoain kamu. Langsung saya merinding. Teman-teman tahu nggak? Saat saya di bis kota, teman-teman di gereja mendoakan saya. Langsung ada jawabannya. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Ada rekan, ada teman, saudara-saudara seiman di tempat ini yang mendukung saya. Dan akhirnya saya pikir ini semua jawaban doa. Dan malamnya saya minta berdoa sama Tuhan, terima kasih untuk teman-teman saya di gereja gitu, seperti itu. Dan akhirnya tadi saya perdana ke TK yang baru. Saya senang sekali ketika saya sampai, kita mau mulai mengajar karena perpisahan kan, pelatihan. Kepala sekolahnya buka Alkitab, kita mau berdoa, kita baca Alkitab. Saya senang sekali mendapatkan sekolah seperti ini gitu ya, tercukupi rohani kita untuk kita boleh melayani seperti itu. Terus setelah itu ada memang saya dipercayakan Tuhan lagi untuk mengajar SMP, tapi yang khusus agamanya. Saya minta waktu itu dari Depak, Departemen Agama, untuk hari Sabtu. Oke. Jadi Senin sampai Jumat saya bisa di sekolah di TK, SMP saya itu. Di rumah saya buka rumah belajar namanya. Udah 3 anaknya daftar. Kemarin saya ikut arisan di komplek. Nanti bulan 7 anak saya daftarin ya. Saya bilang sama Tuhan, tambah-tambahkan. Saya juga tarifnya ke anak-anak yang di komplek nggak besar. Mereka istilahnya 12 kali pertemuan, cuman ya segitu gitu. Cuma saya mau membagi apa yang saya rasakan gitu. Saya percaya, mulai saya mengajar, mulai dari dulu, saya nggak pernah kelaparan walaupun gajinya kecil. Saya nggak pernah minta-minta, enggak. Saya malah memberi gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi
saya akan bagikan ini ke rekan-rekan. Jadi sekarang saya ngerasain mulai Rabu kemarin itu visi misi Tuhan itu Tuhan kasih gitu untuk anak-anak. Saya harus gini. Malah satu malam pernah saya nggak bisa tidur. Oh, nanti saya diingatkan Tuhan. Saya dulu waktu masih gadis pernah punya anak komsel 4 orang, anak SMP. Itu saya pegang sampai SMA. Mereka bukan dari SMP waktu itu, SMP bagus, SMP komplek, tapi masuk ke SMA 3 itu kenapa? Itu doa. Jadi saya pengen ketika saya masuk dalam dunia pekerjaan ini, saya berdoa untuk anak-anak itu. Suatu saat saya percaya bahwa mereka akan menjadi pemimpin bangsa seperti itu. Jadi 4 orang anak komsel saya ini dari latar belakang bisa saya bilang menengah ke bawah. Mereka masuk ITB 2 orang, masuk NHI, dan satu lagi memang kalau saya lihat dia kurang. Tapi saya tidak pernah bilang kamu tidak bisa gitu. Sekarang dia yang ngikutin saya jadi guru di BPK. Jadi kalau kami ketemu ini warisan gitu. Ada juga anak saya itu yang satunya waktu itu disarankan dia masuk ke dokter Unpad. Cuma dia ke aku pengen kayak Kakak Rida. Tidak pernah berkekurangan walaupun jadi guru. Akhirnya mamanya datang bilangin ke Esther supaya dia ikutin kedokteran gitu. Tapi enggak, akhirnya dia ngambil farmasi ITB dan lulus. Dan saya diingatkan Tuhan lagi untuk itu. Akhir-akhir ini banyak yang sudah kamu lakukan, jangan tinggalkan itu. Banyak orang yang sekarang yang harus gitu, yang harus memang percaya bukan karena keberadaan mereka, tapi kemampuan Tuhan yang ada di dalam diri mereka masing-masing seperti itu. Jadi itu yang saya mau bagikan. Dari dulu sampai sekarang kasih Tuhan itu luar biasa. Dia sekali kita menerima dia sebagai juru selamat, dia nggak akan tinggalkan kita. Sekalipun ada masalah-masalah yang banyak sekali itu, yang mungkin kayak saya bilang saya nggak bisa tidur, saya pusing apa segala macam. Tapi saat ini saya mau katakan ketakutan itu tidak ada lagi. Kemenangan yang ada. Sampai saya sharing sama suami, Pak begini. Akhirnya ada satu yang saya pikir dia bilang gini, kita akan kasih ke gereja berapa yang kita dapat, kita harus komitmen. Bukan dari saya tapi dari suami saya. Artinya selama ini kami perpuluhan, tapi karena ada sesuatu hal kami stop gitu. Dan akhirnya Tuhan ingatkan melalui suami saya, kita harus komitmen itu. Tuhan akan berkati kita seperti itu. Jadi itu yang boleh saya bagikan. Dukung doa untuk tetap saya kuat di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan. Tidak seperti hari-hari yang kemarin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Rida. Bersyukur sekali ya tadi bisa kita dengar bagaimana Tuhan kita itu sangat luar biasa. Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan Ibu Rida. Tuhan menolong, Tuhan menjamah, Tuhan kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Bapak, Ibu, saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum masuk firman, kita akan penyembahan kasih Allahku. Haleluya, Yesus. Yes, Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur
bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saya undang Ibu Dinda untuk berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah, yang selalu baru setiap hari. Bagi setiap kami semua Tuhan, orang-orang yang Kau kasihi, dan biarlah selama hidup kami terus kami mau menyembah Engkau, memuji Engkau sebagai Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Inilah yang menjadi persembahan kami melalui pujian, nyanyian, ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya ibadah kami ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau yang bertahta di atas setiap pujian kami. Dan juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah sama-sama dikuatkan Tuhan melalui kesaksian yang sudah dibagikan Tuhan saat malam hari ini. Dan biarlah setiap jemaat Kefas juga akan mengalami bagaimana Tuhan akan menolong kehidupan kami semua, akan menyatakan bagaimana Tuhan mengasihi setiap jemaat-Mu yang ada di GPDI Kefas ini Tuhan. Dan biarlah kami terus mempermuliakan nama Tuhan melalui setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan saat malam ini. Mari Roh Kudus Engkau yang menguasai hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan dibagikan sebentar itu merupakan kerinduan Tuhan yang ingin Kau nyatakan bagi setiap kami. Dan kiranya melalui firman-Mu kembali kami dikuatkan iman kami, kembali kami diingatkan untuk kami terus berharap dan terus hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Juga Saudari Debbie yang sudah memimpin dalam puji-pujian, Kau yang terus memakai kehidupannya sesuai dengan talenta karunia yang Tuhan percayakan, itu boleh dikembalikan untuk mempermuliakan nama-Mu. Berkati studinya, pelayanannya dimanapun ia berada, boleh menjadi berkat. Engkau yang dipermuliakan oleh kehidupannya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Malam hari ini firman Tuhan kita akan lanjutkan dari hari Minggu tentang kuperingatkan tentang perbuatan daging, Galatia 5 ayat 19-21.
saya kira kita jarang untuk melihat definisi dari ayat-ayat ini, dan saya pikir kita perlu pada kesempatan ini untuk coba mempelajari lebih luas atau lebih dalam arti-artinya. Dan ayat-ayat ini atau pengertian yang saya ambil ini dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Kalau Bapak Ibu punya di rumah bisa baca, dan apa yang saya sampaikan ini berasal dari Alkitab Penuntun, karena memang Alkitab Penuntun ini dia mengambil dari bahasa asli Alkitabnya, dari bahasa Yunaninya di Perjanjian Baru. Saya akan bacakan buat kita. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa kita perlu untuk lihat apa yang disampaikan firman Tuhan melalui Paulus mengenai perbuatan daging ini? Karena tegas sekali Alkitab mengatakan kalau orang masih hidup seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita akan lihat yang pertama mengenai perbuatan daging ini, yaitu percabulan. Percabulan itu porneia. Bapak Ibu nanti yang 1 dan 2 saya kasih bahasa Yunaninya, kata Yunani, tetapi yang berikutnya saya sudah tidak masukkan di situ, hanya langsung pengertiannya. Percabulan ini, porneia, itu adalah kelakuan dan hubungan seksual amoral, termasuk menyenangi gambar atau film-film porno yang berbau pornografi. Ini percabulan, porneia. Ayat-ayatnya bisa dilihat Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32. Yang Yesus bilang tuh, kamu memandang saja wanita lalu kamu menginginkannya, kamu tuh sudah porneia, kamu sudah bersinah. Kalau di Perjanjian Lama, jangan bersinah identik dengan perbuatan zina secara langsung, tapi Yesus, kamu menginginkan wanita saja, kamu sudah bersinah. Itu porneia. Lalu di Matius 19 ayat 9, di situ yang tentang ada perceraian. Nah, sedikit saya mengutip di situ. Coba kita boleh lihat Matius 19 ayat 9. Ini yang sering diperdebatkan orang, sampai akhirnya ternyata tidak apa-apa kok kalau bercerai, karena ini ada ayatnya, Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Di sini permasalahannya ada kecuali karena zina. Kalau menceraikan kecuali karena zina. Nah, ini suka orang pakai, berarti kalaupun berzinah saya bisa menceraikan. Padahal Bapak Ibu bisa lihat bahwa di konteks perceraian ini pasal 19, Yesus tuh ingetin lagi di Kejadian pasal 1, pasal 2, bagaimana manusia, khususnya pasal 2, telah menjadi satu daging. Dan Tuhan itu membenci perceraian. Di Maleakhi juga ada. Permasalahannya adalah karena kata ini, kemudian orang-orang berzinah. Saudara, ada 3 alasan di sini yang coba kita clearkan kalau kita pernah terpengaruh dengan pendapat seperti itu. Jadi yang pertama adalah, kalau soal zina, saudara tahu pada zaman Yesus waktu itu, sebelum Yesus juga, kalau orang-orang yang kedapatan melakukan perbuatan zina, maka dia hukumannya adalah hukuman mati. Jadi dengan kata lain bisa dibilang, kecuali karena zina, ya berarti orang yang berzina itu pasti sudah akan mati. Sedangkan kalau kita mengerti ya, kalau pernikahan kemudian pasangannya meninggal baru kemudian boleh menikah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua juga di sini kata zina itu memang yang tesisnya
yang kita suka belajar itu yang terus menerus. Jadi orang ini memang melakukan terus menerus, bukan hanya 1-2 kali, tetapi memang cara hidupnya terus menerus berbuat zina. Orang ini memang seperti ini, nggak tahu ya di pikirannya apa. Tapi saya bisa mengerti. Saya lupa ya, dia aktor, dia punya Jamie Hunt atau James Hunt. Waduh, saya baca dia memang telah meniduri 5.000 wanita dengan bangganya. Saya pernah lihat memang wawancaranya. Dia dengan bangganya, dia sudah tua. Dia dengan bangganya dia katakan sudah seperti itu. Ya ternyata ada manusia-manusia seperti yang dikatakan ini. Lalu kemudian itu yang kedua, yang ketiga. Nah, kata zina di sini itu porneia ini, percabulan. Dan saudara tahu kata porneia, percabulan di sini itu ada di Helps Word Study, lalu Freiburg Lexicon. Dia mengkontraskan dengan ada yang namanya moixeia. Sama percabulan atau persinahan, tapi bahasa Yunaninya moixeia. Lalu dia memberikan perbedaan gini. Kalau moixeia itu percabulan atau persinahan, walaupun artinya sama, serupa. Tapi kalau kata itu moixeia itu untuk marital unfaithfulness, ketidaksetiaan dalam pernikahan. Jadi kalau moixeia itu sudah masuk pernikahan. Si Freiburg Lexicon juga kasih sama. Dia sama, sinonim sama. Cuma konteksnya, kalau percabulan porneia ini ekstramarital. Jadi di luar pernikahan. Atau orang itu belum menikah. Lalu moixeia ini sinonimnya juga sama. Dia memberikan penekanan ini untuk marital unfaithfulness. Kalau moixeia yang dalam kondisi menikah. Nah, kalau kita baca ini kecuali karena zina, orang itu terpaksa bercerai itu bukan orang yang sudah menikah, tetapi yang baru bertunangan. Makanya kalau jemaat ingat peristiwa Yusuf dan Maria, ketika Maria dikandung oleh Roh Kudus, maka Yusuf diam-diam berniat menceraikan Maria. Nah, itu maksudnya. Cerai yang seperti itu, mereka belum masuk dalam pernikahan tetapi sudah bertunangan. Memang kalau di budaya Yahudi waktu itu pertunangan harus sudah pernikahan. Yang membedakan adalah mereka belum melakukan hubungan seksual suami istri waktu pertunangan. Nah, saat itulah yang si Yusuf tuh mau menceraikan Maria. Jadi itu yang namanya dalam tanda kutip cerai yang sah, belum masuk dalam pernikahan. Jadi kalau kita bilang begini, kalau misalnya saya kasih bimbingan pranikah, kalau kalian misalnya orang nanti biasanya kita ada pertanyaan, sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah atau belum? Kalau sudah, dikasih pilihan ini, porneia, zina ini, silakan berpisah karena kalian sudah melakukan hubungan sebelum menikah. Kenapa seperti itu? Karena ya tidak kebetulan ya, lewat ada teman kuliah, dia punya saudara, lalu ada beberapa pelayan dan orang yang saya kenal, dari 6 pasangan yang telah melakukan hubungan pernikahan sebelum mereka menikah, dari 6 pasangan tinggal 1 yang bertahan, yang saya kenal. Mau itu pendeta, mau itu aktivis, cuman 1 yang bertahan, itu pun dengan rasa tidak percaya dari istrinya, tapi masih bertahan sampai sekarang. Ya puji Tuhan. Jadi itu yang maksudnya kecuali karena zina. Nah, kalau saya bimbingan gitu, ini benar nggak? Berani teruskan nggak? Sebab kita belajar dari Alkitab, seperti misalnya waktu Amnon dan Tamar. Tadinya suka, tetapi ketika mereka berzina porneia tanpa menikah, sebelum menikah, justru yang muncul adalah kebencian. Ya, saya harap ya mau mengingatkan kita tentang ini yang suka jadi polemik. Oh, itu nggak apa-apa karena zina. Tidak bisa, sebab Tuhan, ini juga konteksnya Tuhan itu membenci perceraian. Jadi yang dimaksud waktu itu, dia boleh bercerai
karena si pasangannya berzina itu sebelum menikah. Termasuk berzina di antara dia sendiri, di antara mereka berdua. Seks bebas, kumpul kebo. Itu silakan, kalau memang mau pisah, lebih baik pisah. Kalau memang mau teruskan, ada konsekuensi yang besar di depan. Tapi apakah bisa dipulihkan? Tentu bisa. Ya, itu tentang porneia atau percabulan. Beda dengan moichseia, sama itu percabulan persinahan juga, tapi yang moichseia itu untuk pernikahan, kalau ini ekstra marital di luar pernikahan. Kemudian yang kedua, kecemaran. Kecemaran ini perbuatan kotor, termasuk moralitasnya, pikiran, keinginan hati. Jadi saudara, memang ya itulah firman Tuhan. Kita tidak bisa menurunkan derajat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang perbuatan daging, kecemaran itu termasuk pikiran, hati, dan keinginan kita, kira-kira siapa di antara kita yang bisa tetap dalam keselamatan? Moral, keinginan hati, pikiran aja, itu termasuk perbuatan daging yang akan berakhir pada tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab itu misalnya di Efesus pasal 5 ayat 3 tentang kecemaran ini, disebut pun di antara kamu jangan. Di antara orang kudus tuh jangan disebut. Soal hal-hal yang ini ada kaitannya ya dengan perkataan-perkataan perbuatan kotor, moralitas. Gak usah disebut. Kolose 3 ayat 5, bahkan di situ matikanlah. Matikanlah pikiran-pikiran kita yang amoral. Matikanlah keinginan hati yang amoral. Dan kita ingat ya, hari Minggu ini dalam hubungannya kita mau mengikuti keinginan roh. Jadi bagian kita harus matikan keinginan kita, pikiran-pikiran yang bersifat amoral. Kemudian yang ketiga adalah hawa nafsu. Ini tiga ini mirip ya. Hawa nafsu, tapi dari bahasa Yunani itu berbeda. Hawa nafsu ini sensualitas, mengikuti nafsu dan keinginan sedemikian rupa sehingga tidak lagi merasa malu dan tidak sopan. Orang yang ingin tampil sensual atau melihat sesuatu yang sensual, dia ikuti terus, nggak apa-apa, ini mode, ini tren, ini zaman. Keinginan sedemikian rupa sehingga udah nggak malu lagi. Sudah melakukannya tidak sopan tuh rasanya sudah biasa ya. Model sekarang, saudara lihat bahkan sudah masuk ke gereja. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, karena mereka memang di Bali pelayanannya. Wah, katanya karena orang-orang bule sementara liburan, jadi kalau masuk di gereja di sana dengan pakaian-pakaian yang sebenarnya tidak sopan. Itu hawa nafsu. Orang sampai tidak lagi merasa malu dengan sensualitas. Hati-hati. Di 2 Korintus 12 ayat 21, di situ Paulus dia khawatir. Kalau aku datang, jangan-jangan jemaat itu belum bertobat terhadap hal-hal yang berbau sensualitas ini. Mengikuti nafsu. Jadi saudara, saya juga berkata inilah pergumulan saya secara pribadi. Jadi mematikan mengerti begitu sulit. Makanya kenapa kita perlu Roh Kudus. Tuhan mampukan. Begitu masuk ingatan pikiran yang dulu-dulu lah atau yang baru-baru, harus segera dimatikan. Paulus dia bilang ke jemaat Korintus, aku khawatir nanti aku datang lagi, kamu masih seperti ini hidupnya. Padahal kita tahu jemaat Korintus itu kaya dengan karunia-karunia rohani. Kemudian yang keempat, penyembahan berhala. Ayat-ayatnya tadi saya nggak baca, saya hanya tekankan saja isi dari ayat itu. Itu kata-kata yang sama. Lalu penyembahan berhala itu menyembah roh-roh, orang, patung, bahkan termasuk kepercayaan pada seseorang, lembaga atau benda yang dianggap berkuasa setara dengan Allah dan firman-Nya, bahkan lebih berkuasa dari Tuhan. Ya kalau kita kan, kita sih kelihatannya enggak lah, kita udah enggak menyembah orang, patung-patung, roh-roh enggak, kita menyembah Tuhan saja. Tapi
kadang tanpa kita sadari kita tuh kita punya kepercayaan kepada orang atau lembaga itu lebih tinggi daripada kepada Tuhan. Jadi kalau kita ada persoalan, kita lebih safe rasanya kalau kita bisa datang kepada si A daripada kita datang, Tuhan bantu saya, tolong saya, apa yang harus saya perbuat. Kita merasa kita lebih aman, saya langsung datanglah misalnya ke Bapak Gembala. Jadi saudara jangan salah, ada baik juga, tapi jangan sampai sebagai gembala kita menjadi seperti Tuhan. Apa-apa saudara harus gembala. Ya tentu kita sendiri yang tahu ya, kalau untuk sharing ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai semuanya harus bergantung pada sosok seseorang, termasuk lembaga-lembaga. Ya sekarang juga di kami kan, misalnya di organisasi ya Bapak Ibu ada penawaran. Jadi dari pendeta-pendeta tuh, kita mau nggak gabung sama organisasi kepemerintahan? Dari mana? Ada lembaga permasyarakatan, bantuan hukum. Nah itu kan, kalau saya pikir, saya waktu dengar, wah iya betul, sangat membantu. Tapi ya puji Tuhan sih, para petinggi kita, mereka masih memikirkan jangan sampai disusupi dengan nanti ada maksud politik ya, karena sudah bercampur dengan organisasi seperti itu. Dan memang kemudian misalnya ditawarkan, iya ini beberapa permasalahan gereja selesai oleh lembaga ini. Nah itu yang dimaksud, jangan sampai kemudian kalau kita ada lembaga ini maka permasalahan gereja akan selesai. Jadi akhirnya kita yang hamba bantuan dan pendeta menggantungkan harap kita kepada lembaga bantuan hukum ini, bukan lagi kepada Tuhan. Seperti itu misalnya di kami. Dan sama itu di Kolose 3 ayat 5 ayatnya tadi, penyembahan berhala ini juga matikanlah. Ketergantungan kita pada seseorang, lembaga, matikanlah. Tegas sekali. Kemudian yang kelima, sihir. Sihir ini hampir mirip dengan penyembahan berhala tadi. Ilmu sihir, menyembah setan, lalu penggunaan obat bius untuk memperoleh pengalaman-pengalaman rohani. Maksudnya pengalaman rohani di sini bukan bermaksud spiritualitas seperti kita dengan Tuhan, tapi yang ngeroh lah, yang enggak fisik, yang bukan fisik, yang menjadi dampak, impact kalau orang dia pakai obat bius ya, dia jadi tenang, tapi seperti tidak ada di dunia, seperti dalam mimpi, tapi karena akibat obat-obat bius. Ya karena itu, bagi saudara-saudara kita yang memang mereka terikat dengan obat-obatan terlarang, walaupun kalau di rumah sakit seperti morfin itu bisa kadar tertentu atas surat keperluan tertentu, tapi kan kalau sudah di luar itu sudah tidak bisa, dan orang sudah mulai tergantung. Supaya bebas dari masalah, supaya tidak stres, mereka perlu obat-obat seperti itu, dan ternyata itu bagian dari sihir. Jadi pemakaian obat bius untuk peroleh pengalaman yang bisa membuat mereka lega. Memang sementara katanya lega, tapi setelah itu sudah macam-macam pikirannya ya. Ya barangkali bisa ngobrol sama itu Debbie waktu itu pernah cerita di Kitab Pemuda. Gimana sih dampaknya. Dan keenam adalah perseteruan. Perseteruan itu adalah maksud dan perbuatan bermusuhan yang hebat. Kebencian atau permusuhan yang sangat. Permusuhan, kebencian. Baik maksudnya juga perbuatan. Kita punya maksud aja mau bermusuhan, membenci orang, itu sudah masuk perseteruan. Wah, repot juga nih kita ya. Daging ini ya memang begitu. Apalagi kita berbuat. Ini perseteruan. Terus, yang ketujuh, perselisihan. Hampir mirip juga, perseteruan, perselisihan. Tapi perselisihan di sini itu bertengkar, antagonisme, itu kan yang berlawanan ya. Kemudian perebutan keunggulan. Kalau kita dalam pekerjaan atau prestasi, saudara,
kompetisi ya sehat untuk menunjukkan keunggulan. Tapi kalau perebutan, kita merebut keunggulan seseorang, merebut posisi seseorang, nah itu yang namanya perselisihan. Dan itu tidak dikehendaki, itu bagian dari perbuatan daging, menyebabkan pertengkaran antara kita dengan orang yang kita rebutkan keunggulannya. Kalau kita merebut salah, tapi kalau berkompetisi itu baik. Kemudian yang ke-8, iri hati. Ada 15. Ini yang ke-8, iri hati. Iri hati itu adalah benci, marah, cemburu akan keberhasilan orang lain. Benci, marah, cemburu akan keberhasilan orang lain. Ya, ini juga saya pernah mengalami dalam hidup saya, dan waktu itu saya langsung datang kepada orang itu. Saya terus terang kepadanya kondisi seperti ini. Ya, saya nggak tahu apakah kita pernah punya pengalaman seperti ini. Kita jadi cemburu karena teman kita berhasil dalam pendidikan, yang pekerjaan. Waduh, ini teman selevel kita. Sekarang dia dulu sama-sama SMA, sekarang dia jadi pimpinan. Apakah kita akan cemburu kepada mereka? Menjadi iri hati. Di 1 Korintus, lagi-lagi di 1 Korintus 3, kalau kita masih seperti ini, punya iri hati, cemburu akan kebersihan orang lain, itu kamu sama dengan masih manusia duniawi. Paulus bilang, kamu masih harus terimanya susu. Padahal di Ibrani ya, harus beralih. Ibrani apa Yakobus? Dari susu pertama sebagai bayi rohani harus jadi makanan keras. Tapi Paulus bilang, di jemaat Korintus, ya kebetulan di 1 Korintus itu awal-awal memang terjadi perpecahan, terjadi perselisihan. Mereka ngegrup-grup, ada grupnya Kefas, ada grupnya Kristus, ada grupnya Apolos. Itu yang terjadi dalam jemaat di Korintus. Dan dikatakan oleh firman, kalau kamu masih kayak gini, masih iri aja dengan kebersihan orang lain, kamu tuh masih manusia duniawi. Sedangkan kita harus dibaharui rohani kita. Masih harus susu yang kuberikan, bukan makanan keras. Lalu yang ke-9, amarah. Amarah itu adalah geram juga dalam ayat lain. Kemarahan meledak yang berkobar-kobar dengan kata-kata atau tindakan yang keras. Kemarahan yang meledak disertai kata-kata yang keras, yang kasar, juga bisa disertai dengan tindakan. Entah kata-kata atau tindakan. Di Kolose 3 ayat 8, buanglah amarah itu. Buanglah geram. Alkitab menyuruh kita, ini amarah tadi yang cenderung kita meledak lalu akan berkata-kata buruk tentang orang, kasar, bahkan berbuat kekerasan, itu harus dibuang. Buang ya. Kalau di sini gini kan, ini ditaruh namanya. Saya bisa ambil lagi, ini buang sejauh mungkin. Jangan didekati. Lalu 10, kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri ini spesifik mencari kekuasaan. Sama di 2 Korintus 12 ayat 20, tadi ayat 21. Kekhawatiran Paulus waktu dia akan datang ke Korintus. Kalau jemaat di Korintus adalah orang-orang yang masih mencari kepentingan sendiri. Dia cari kekuasaan, cari popularitas. Filipi 1 ayat 16-17, di situ kita pernah bahas hal ini, bagaimana Paulus bilang ada orang-orang yang mau buat dia sedih. Ketika dia di penjara Roma, orang-orang ini tuh memberitakan Injil, tapi maksudnya untuk kepentingan diri sendiri. Tapi menurut Paulus nggak apa-apa, mau motivasi orang itu seperti itu, yang penting Injil Kristus yang diberitakan. Rupanya ternyata orang-orang itu bukan kepentingan sendiri, juga rupanya mau cari kekuasaan.
para guru palsu ini coba menghilangkan pengaruh Paulus, kepemimpinan Paulus dengan para penatua, murid-murid rohaninya yang diangkat menjadi pimpinan bagi jemaat Filipi itu dipengaruhi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kekuasaan, mencari kekuasaan. Wadah yang paling baik untuk kita mematikan kepentingan diri sendiri adalah, menurut saudara apa? Wadah paling bagus untuk kita, dan itu gak jauh-jauh untuk kita, itu secara otomatis pasti kita belajar menghilangkan kepentingan diri sendiri. Kira-kira apa? Tempatnya di mana? Gak ada yang tahu? Tempatnya di rumah tangga, pernikahan. Itu pernikahan tidak ada lagi kepentingan diri sendiri, adanya kepentingan pasangan. Jadi bersyukur kita yang sudah menikah, ya memang konsekuensinya ada konflik, ya itu udah pasti. Tapi di sini kita belajar bagaimana kita menanggalkan kepentingan diri sendiri, tapi kita mengutamakan kepentingan pasangan kita, istri, suami. Itu yang kita lebih utamakan. Yang muda-muda ya sabar ya, nanti ada waktunya. Jadi itu kepentingan diri sendiri, mencari kekuasaan. Dan kita juga tidak perlu, yang saya cuma khawatir tuh begini, kan kita sekarang ya Bapak Ibu, kita benar-benar dibombardir dengan medsos. Nah kalau kita lihat medsos, kita bicara nggak lihat misalnya dari sisi posisi ya kekuasaan, tetapi kita bicara dari alat yang bisa mendatangkan kekuasaan, yaitu uang. Dan kalau saudara lihat medsos, waduh, anak saya itu Via, dia begitu lihat YouTube, dia lihat YouTuber, terus, wih, ini dia bisa dapat uang sekian. Via mau jadi YouTuber, dia maunya seperti itu. Tapi saya dampingi, saya jelaskan. Makanya Via kalau lihat itu nggak usah terpengaruh. Itu semuanya pengen cari uangnya, uang cepat. Kalau kita kerja dengan baik, kerja keras. Jangan hanya lihat-lihat yang ada di TV. Karena itu yang ditawarkan. Wah, ini miliarder muda yang timbul. Mereka jadi punya follower banyak di Instagram, muncul terus dengan iklan-iklannya. Rasanya kita, wah, oke lah, itu yang dunia pekerjaan. Tapi kadang juga, misalnya saya lihat pelayanan yang waduh, yang besar. Wah, ulang tahun gereja sekian. Baru berapa tahun jemaatnya udah gedungnya besar, megah dan sebagainya. Nah itu kita dibombardir dengan hal itu. Tapi apakah kita kemudian terbawa? Nah itulah hati-hatinya. Kita informasi itu benar-benar bisa mempengaruhi pikiran kita. Makanya kenapa jemaat Tuhan, kita jangan pernah lupa selalu baca. Karena informasi yang masuk kita tuh seperti itu. Kita harus tetap cepat selaraskan dengan firman Tuhan. Oh enggak, firman Tuhan ngajarin cepat kaya itu sumber pencobaan. Itu misalnya, jadi kita ya udah itu mah silakanlah dia cepat kaya. Oke, tapi saya ikuti firman Tuhan. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian yang ke-11, percideraan, pertikaian. Udah setengah 8. Ini memperkenalkan ajaran yang memecah belah, bertentangan dengan firman Allah. Jadi ini beda dengan perselisihan tadi, ada pertengkaran, tapi percideraan ini dia memperkenalkan ajaran yang bertentangan dengan firman Allah, yang akibatnya terpecah belah. Roma 16:17, waspadalah, hindari orang-orang yang dia ajarkan kita sesuatu lalu membuat kita tuh terpecah, misalnya dalam gereja. Apalagi bila orang itu tuh ikut di beberapa gereja, masuk-masuk seperti itu ya. Kadang tuh suka, kalau di gereja ini penyembahannya seperti ini, di gereja ini kalau bawa firman Tuhan pakai ini dan sebagainya. Lalu mulai menggerogoti jemaat-jemaat. Jemaat bilang, iya bagusan seperti itu. Lalu datanglah, sementara si gembalanya stylenya tuh gak seperti itu. Jemaat yang lain juga gak. Dan
Tapi ya tentu kalau yang nggak bertentangan sih is okay. Tapi yang bertentangan dengan firman Allah ini harus dihindari. Kemudian ini roh pemecah. Roh pemecah, pemisahan jemaat ke dalam berbagai kelompok tertutup yang menghancurkan persatuan gereja. Lagi-lagi ayatnya ada di Korintus. 1 Korintus 11 ayat 19. Tapi saudara heran, di 1 Korintus 11 itu kali itu Paulus bilang, memang di antara kamu harus ada perpecahan. Tapi maksudnya apa? Supaya muncul ketahuan di antara kamu siapa yang tahan uji. Jadi saudara, kita nggak bisa loh menutup yang tadi saya bilang ya. Ada orang-orang, apalagi sekarang YouTube ya, bisa ibadah kapan saja, lihat YouTube channel, wah pendetanya seperti ini, caranya ibadah gini. Lalu mulai dibawa ke gereja lokalnya. Oh bagusan gini. Nah itu bisa menimbulkan keresahan atau perpecahan, tapi Paulus bilang memang harus ada supaya kelihatan yang tahan uji. Saya ingat almarhum Om Bini Tambuun, dia keras soal pengajaran firman, dan dia bilang walaupun di gerejanya waktu itu banyak yang mundur, tapi dia bilang untuk ketegasan firman Allah, silakan orang tidak setuju dengan caranya, ya sudah pergi. Kelihatan orang yang baru dikasih nasihat kemudian mundur, ini orang-orang yang gak tahan uji. Dan semakin ke arah akhir zaman itu akan semakin kelihatan. Jadi memang di Petrus ya, nanti dari mana sih mulai goncangan itu? Dari dalam rumah Allah itu sendiri. Nanti akan kelihatan siapa yang tahan uji di dalam rumah Tuhan, siapa yang tidak terpengaruh. Oh orang mau bilang ini, wah saya tetap setia, saya tetap beriman kepada Yesus, saya tetap pegang firman Tuhan. Dan juga yang saya suka lihat, walaupun tidak sering, tapi yang sekarang tuh sedang hot-hotnya adalah di organisasi. Setelah pemilihan majelis pusat, kita GPDI, lalu mulai pemilihan majelis daerah. Dan saudara banyak riak-riak. Kebetulan kan saya juga masuk dalam grup, jadi tahu. Di satu sisi memang aduh Tuhan, kita ya Tuhan kenapa ya, gimana kita mau bertindak apa yang. Tapi begitu saya baca ayat ini, oh iya, ya sudah, memang harus ada perpecahan supaya kelihatan yang tahan uji. Secara yuridis memang perpecahan itu tidak, legalitasnya belum ada, tapi sebenarnya sudah ada. Jemaat Tuhan kalau di organisasi ya ada yang namanya apa dulu FVP, nggak apa-apa lah supaya bapak ibu tahu sedikit. Jadi mereka ada memisahkan tapi nggak sampai terpecah. Ya kita, aduh Tuhan rindu persatuan, tapi ketika baca ayat ini memang supaya kelihatan yang tahan uji. Pendeta-pendeta, para hamba Tuhan juga tetap perlu diuji. Sama, tidak ada yang berbeda antara gembala, pendeta dengan jemaat, cuman bedanya secara profesi lah. Pendeta itu ya di sini di mimbar, kalau jemaat kan dalam profesi masing-masing ya. Tapi sama-sama kita jadi saksinya, sama memberitakan Injil juga tentu sama. Dan ketiga terakhir ini kedengkian. Kedengkian ini definisi saja, perasaan tidak suka, bercampur benci terhadap orang lain yang memiliki sesuatu yang kita inginkan. Kalau tadi keberhasilan orang lain, kalau ini gak sukanya gara-gara dia punya sesuatu yang kita inginkan. Yaitu yang istilah suka kita tahu ya, rumput tetangga itu lebih hijau. Ya soalnya kan di kita tanamnya anggrek, tulip yang warnanya ungu, ya, kuning. Jadi bukan hijau. Kita keinginan orang lain yang kita inginkan membuat kita malah gak suka. Orang ini digosipin, dia dapat uangnya dari mana sih? Dia cuma kerja ini, bisa beli ini dan sebagainya ya. Terus membuat kita kedengkian. Ingat, ini harus dibuang, dimatikan dan sebagainya dari dalam hidup kita. Kemabukan adalah merusak penguasaan mental atau fisik dengan minuman keras. Ya orang kalau sudah mabuk, kadang sudah nggak tahu, sudah ada di selokan, di got, di mana dia melakukan apa-apa juga lebih berani, tapi tidak sadar, dan itu merusak. Ini kemabukan. Dan terakhir adalah pesta pora. Kita juga pernah lihat soal kemabukan pesta pora. Ini berpesta dan bersukaria secara berlebihan
suasana pesta dengan minuman keras. Perhatikan ya, bukan berarti pesta nggak boleh, bersukaria boleh, tapi di sini berlebihan. Bahkan disertai yaitu suasananya ada minuman-minuman keras, tadi obat-obat terlarang, obat bius, lalu dengan acara-acara yang berbau seks atau semacam itu. Beberapa waktu lalu, kalau saudara lihat di berita ya, digerebek di Depok, pesta, dengan pakaian pantai. Ya, pesta pora. Itu yang ke-15 dan lain sebagainya dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Lalu kita baca ayat ini sama-sama. Ayat 21b-nya. Kenapa kok kita perlu pelajari hal ini? Tadi dari awal juga saya udah bilang, mari kita baca 1, 2, 3. Terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kuperingatkan. Saya lupa ya, Lenida atau salah satu leksikon. Ketika Paulus bilang ini kuperingatkan, itu dia sampaikan karena akan ada akibat negatif di masa depannya. Ya jelas, karena itu berhubungan dengan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Ya jemaat Tuhan, seperti yang kubuat dahulu ini bukan berarti ternyata si Paulus itu sudah melakukan semuanya itu. Percaburan, roh pemecah dan sebagainya. Ternyata bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud telah kubuat dahulu itu maksudnya Paulus sudah sampaikan juga untuk peringatan-peringatan seperti ini dalam surat-suratnya yang lain, termasuk misalnya di Korintus. Jadi peringatan-peringatan soal perbuatan daging, untuk dimatikan, untuk dibuang, tadi juga ayat-ayat sempat saya kutip, itu sudah, yang maksudnya dikubuat dahulu itu sudah kuperingatkan juga dari dulu. Kalau King James makanya pakai katanya yang mirip. Saya lupa itu ya, tel atau told seperti itu. Jadi rupanya Paulus sampaikan, saya peringatkan nih. Seperti waktu dulu. Dulu saya juga udah pernah peringatkan, saya udah pernah ngomong, saya sudah pernah katakan, saya sudah pernah tulis dalam surat-surat. Dan sekarang saya ingatkan lagi, kuperingatkan. Kalau orang masih melakukan hal-hal demikian daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan kiranya kita ditegur lagi dengan tegas oleh firman Tuhan. Nanti saya bagikan karena itu definisinya cukup sangat baik, bukan cukup lagi sangat baik. Jadi saudara bisa lihat, oh ini saya kira-kira masih ada di mana. Dan sikapi dengan baik. Sama, pergumulan saya dan saudara kita sama. Tidak ada yang lebih istimewa dari antara kita. Cuman bedanya yang satu di depan, yang lain di duduk. Tapi pergumulan kita soal perbuatan daging ini tetap sama. Karena kita mau mengarahkan diri kita dipenuhi, dipimpin roh. Tapi manusia lama kita ini terus menggebu-gebu. Jadi kita perlu terus ingat. Dan kita perlu ditegaskan terus oleh Tuhan. Kalau kamu seperti itu terus, tempatmu bukan di situ. Tapi kalau kamu serahkan diri kepada roh, pimpin, tentu meninggalkan, kita sudah bahas di hari Minggu, kalau berjalan roh itu kita meninggalkan keinginan daging, maka mereka lah yang bisa menerima kerajaan Allah. Saya tutup dengan komentar Alkitab Penuntun itu dari ayat ini. Setiap orang Kristen yang melakukan aktivitas semacam ini mencegah dirinya masuk kerajaan Allah, yaitu mereka tidak memiliki keselamatan kekal. Jadi itu ekstrim juga. Alkitab Penuntun, orang Kristen semacam ini dia cegah dirinya masuk kerajaan Allah. Jalan Tuhan sudah buka melalui Yesus Kristus lewat Roh Kudus, tapi orang yang tetap kekeh dalam perbuatan daging, dia sebenarnya sedang mencegah dirinya untuk masuk dalam kerajaan Allah, memiliki keselamatan kekal. Puji Tuhan, kiranya apa yang
disampaikan lewat firman Tuhan buat kita malam hari ini menjadi peringatan keras untuk kita berjaga-jaga dalam kehidupan ini, untuk kita tetap berjalan dalam keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari jemaat kita semua berdiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi. Amin, amin. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Amin Tuhan. Firman-Mu terang buat kami. Kami mau berjalan dalam firman-Mu Tuhan. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, coba renungkan, coba pikirkan apa yang engkau terima dari firman Allah. Apakah perbuatan ataupun bahkan maksud pikiran seperti hal-hal tersebut masih banyak mempengaruhi hidup kita? Mari kita minta ampun dan kita minta mohon Bapa, tuntun kami dengan Roh Kudus. Sebab dalam Galatia 5 ini pun Roh Kudus dengan kita hidup dalam pimpinan Roh, berjalan terus melakukan apa yang diinginkan firman, diinginkan Roh Kudus, maka itu akan menjauhkan kita dari keinginan-keinginan daging ini. Dia Allah yang setia, penuh dengan kasih. Dia mau mengampuni kita, bahkan Dia tetap menyertai kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia mau menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dia mau kita tetap dalam rancangan kekekalan yang sudah dirancang dan dijanjikannya untuk kita semua.
bersama dengan Dia, Yesus Kristus, dalam kekekalan di kerajaan-Nya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Saya mengundang Ibu Retno Titiningsih boleh berdoa untuk firman dan persembahan sebentar. Di jalanku waktu ku bimbang, waktu ku bimbang, ya Tuhan, ya Tuhan, tapi Engkau tetap di sisi kami. Ya, puji Tuhan, Engkau beserta. Ibu Retno Titiningsih boleh ke depan. Kita bagi kakiku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman yang Engkau sudah sampaikan pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjadi pegangan kami Tuhan untuk melangkah memperbaiki diri kami Tuhan, dan menjauhkan kami dari hal-hal yang demikian Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan, selangkah demi selangkah Tuhan, Engkau bersihkan kami Tuhan. Engkau bersihkan dari hal-hal yang kotor Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, sampai pada saatnya kami boleh seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami ini Tuhan, terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Semakin hari Engkau akan memakai beliau Tuhan menjadi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Amin. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan menjalankan persembahan kami, kiranya berkenan bagi Engkau Tuhan, dan boleh menjadi bagian dari penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu Allah Sanggup. tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
pengumuman untuk besok. Kita doanya secara online lewat Zoom pukul 6:30 malam, dan nanti hari Jumat kembali doa secara onsite di tempat ini. Sekali lagi saya mengumumkan buat jemaat GPD Kefas semuanya, dari anak-anak sampai orang lanjut, diundang dalam pesta pernikahan, pemberkatan dan peneguhan juga untuk Senki dan Indah di GPD Kopo Permai jam 1 siang hari Minggu tanggal 19 Juni. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan hanya syukur padamu. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini kami boleh melakukan ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau senang dengan apa yang kami perbuat dalam ibadah kami. Segala persembahan yang diberikan, korban ucapan syukur pujian, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan Engkau Allah yang setia, membuka tingkap langit, memberkati apa saja yang kami kerjakan dalam pendidikan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa terus buat jemaat GPD Kefas, khususnya bagi mereka yang sedang menghadapi masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, untuk masa depan, dalam kesehatan tubuh juga ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur kami punya Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang maha kuasa. Besar perbuatan Tuhan, tangan-Mu ajaib. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, Tuhanlah yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kemenangan. Sebagaimana kesaksian yang sudah kami dengar, Tuhan berkarya dengan ajaib dengan cara-Mu dalam kehidupan setiap pribadi dan keluarga jemaat GPD Kefas. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah kesembuhan, pemulihan, kemenangan dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan, dengan kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Bapak. Kami sebentar akan kembali ke rumah masing-masing. Lindungi kami dalam perjalanan. Kami boleh tiba dengan selamat di tujuan kami. Dan sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan nyaman, dengan aman, tentram. Sebab kami tahu tangan Tuhan menopang. Dan kami tahu juga Tuhan memberkati kami dengan cara ajaib saat kami bisa tidur. Kami akan bangun esok pagi kembali menikmati kasih karunia rahmat Tuhan yang selalu baru. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur mengakhiri ibadah tengah minggu kami hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita berkata amin. Selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Amin.
Iya, jadi izin langsung ada yang ke sini gitu. Dulu kan waktu masih di Kaula ya, dari Kaula ya, aduh, ya, ini ujian. Jadi kayak tadi lagu pembuka, terus lagu cepat, atau terus lagu firman, latihan, biasa ya. Enggak, yang apa kayak rooftop itu ya, yang maksudnya kesaksian ada satu dua lagu boleh kayak tadi juga lagu yang cepat dulu sebelum firman baru kesaksian, jadi nanti habis kesaksian nyanyi lagu firman itu juga boleh bebas, pokoknya kayak biasa. Slogannya nggak ada, cuma lagu pembuka, dua lagu yang cepat yang girang-girang sama kesaksian ini nanti hari Minggu mau sama Yos nanti pernikahan.